Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bertemu lagi dengan Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam pembelajaran nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Kita masih di Ad-Darsul Awwal. Silakan dilihat, judul kita kali ini adalah Al-Kalimah wa Anwa'uha. Al-Kalimatu wa Anwa'uha. Al-Kalimah dan macam-macamnya. Baik, di sini ada tabel. Tabel ini terdiri dari Al-Jumlah, yaitu kalimat. Al-Kalimah, yaitu kata. Naw'uha, yaitu macamnya. Dan as-sabab, yaitu sababnya. Kita akan lihat dulu jumlah atau kalimat-kalimat ini tentunya diambil dari teks di pertemuan pertama sudah kita baca, ya. Kemudian di sini akan dikeluarkan apa saja yang ada pada jumlah tersebut berupa kata-katanya yang ada, dan kemudian kita akan menyebutkan jenisnya apa dan kemudian sebabnya apa. Seperti itu. Kharaja Sa'idun fi shabahi. Kharaja Sa'idun fi shabahi. Kita lihat di sini kalimatnya yang pertama adalah kharaja. Macamnya adalah fi'lun. Fi'lun. Ya. Itu fi'il. As-sabab, sebabnya adalah li'annaha kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi. Karena dia adalah kata atau yang menunjukkan kepada satu perbuatan yang mana dia terjadi di zaman madhi, yaitu zaman lampau, di waktu lampau. Maka dia tergolong ke dalam fi'lun. Kemudian, kata yang kedua adalah sa'idun. Naw'uha, yaitu jenisnya atau macamnya adalah ismun. Kenapa dikatakan ismun? Sebabnya, li'annaha kalimatun summiya biha syakhsun. Karena dia adalah kata yang dinamakan dengannya seseorang. Maka dia dikatakan ismun. Selanjutnya, di sini, kalimat yang kedua, atau jumlah yang kedua adalah wa fil ma'hadi kathirun minat talabati. Wa fil ma'hadi kathirun minat talabati. Kita perhatikan kalimatnya ada wa. Naw'uha, jenisnya adalah harfun. Sebabnya adalah kenapa dia dikatakan harfun? Li'annaha kalimatun la yadhharu ma'naha illa idza kanat ma'a ghairiha. Karena dia kata, ya, yang tidak nampak maknanya, tidak jelas maknanya atau artinya illa idza kanat ma'a ghairiha, kecuali kalau dia itu berserta dengan yang lainnya, barulah dia memiliki makna. Ketika dia tidak beserta dengan yang lainnya, itu tidak nampaklah maknanya. Itu yang disebut dengan harfun. Kemudian, ya, kalimat yang kedua atau kata yang kedua adalah fi. Naw'uha harfun. Kenapa dia dikatakan harfun? Li'annaha kalimatun la yadhharu ma'naha illa idza kanat ma'a ghairiha. Karena fi ini tidak diketahui maknanya kecuali ketika dia bersama dengan yang lainnya. Baik, itu yang kedua. Kita masuk ke al-bahath, yaitu pembahasan. Idza nadharna ila al-jumlatil ula wa hiya kharaja sa'idun fi as-sabahi, ra'ayna annaha tata'allafu min kalimatin hiya kharaja sa'idun fi as-sabahi, kama anna kulla kalimatin min hadhihi al-kalimat tata'allafu min ba'di hurufil hija'i. وأحيانا تكون الكلمة حرفا واحدا مثل الواو أو الفاء. Kalau kita memperhatikan, melihat kepada jumlah atau kalimat yang pertama,
yaitu kharaja Sa'idun fis sabah, maka kita akan melihat bahwasanya dia itu ya, itu terdiri dari kata-kata berikut ini, yaitu kharaja, Sa'id, hiya, sabah, ya. Sebagaimana bahwasanya setiap kalimat daripada kata-kata, setiap kata daripada kata-kata ini terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Dan terkadang ya, dia itu menjadi kata dengan satu huruf saja. Seperti misalkan wawi, waw, atau fa. Jadi kalau kita perhatikan di sana, ya, kata-kata ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Atau terkadang deretan kata-kata ini juga, ya, bukan hanya kata-kata ini saja, tapi juga ada huruf-huruf hijaiyah yang dia itu justru juga memiliki makna, ya, menjadi satu kalimat gitu maksudnya. Seperti waw dan fa, ini jadi katakan kalimat, kata, meskipun dia hanya satu huruf. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, wa fi jumlati kharaja Sa'idun fi sabahi najidu anna kalimata kharaja tadullu ala amalin hadatha fi zaman al-madhi. Dan pada kalimat kharaja Sa'idun fi sabah, kita menemukan bahwasanya kata kharaja ini menunjukkan kepada perbuatan yang mana dia terjadi di waktu lampau. Wal kalimatul lati tadullu ala amalin hadatha fi ayyi zamanin tusamma al-fi'lu. Dan kata-kata yang menunjukkan kepada perbuatan yang terjadi ya, di mana saja waktu itu, baik itu waktu lampau, waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, itu dinamakan dengan al-fi'lu atau fi'il. Jadi apapun itu, kata-kata yang menunjukkan pada satu perbuatan yang terjadi baik di masa lampau, masa sekarang maupun yang akan datang, itu dinamakan dengan fi'il. Seperti misalkan khoroja, dia terjadi di waktu lampau, bahwasanya Sa'id telah keluar. Maka dia adalah fi'il. Wa amma kalimatun Sa'idun, fahiya ismun li syakhsin. Wal kalimatul lati yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar hiya al-ismu. Dan adapun kata Sa'idun pada sini, fahiya ismun li syakhsin, maka dia adalah nama untuk seseorang. Wal kalimatul lati yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar hiya al-ismu. Dan kata, kalimah itu kata dalam kitab bahasa Indonesia yang dinamakan dengannya seseorang atau sesuatu yang lain gitu, maka itu adalah ismu, al-ismu. Jadi kalau fi'il kaitannya dengan waktu lampau, waktu sekarang dan akan datang. Sementara kalau ismu kaitannya adalah dengan syakhs, penyebutan seseorang atau sesuatu yang lain yang dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Sementara yang ketiga, wa fil jumlati tsaniyah, dan di kalimat yang kedua, yaitu wa fil ma'hadi katsirun minat talabati yulahizu anna al-wawa wa fi kalimatani la yadhharu ma'nahuma wahdahuma. Dan di kalimat yang kedua, yaitu di wa fil ma'hadi katsir minat talabah, dan di ma'had itu banyak sekali dari para pelajar, nulahiz, kita perhatikan bahwasanya waw dan fa di sini, fi di sini, itu dua kata yang tidak nampak makna keduanya. Wa innama yadhharu ma'nahuma ma'a ghairihima minal kalimati. Dan hanyalah makna keduanya itu nampak ketika dia bersama dengan yang lainnya dari
kata-kata yang ada. Wal kalimatul lati yadhharu ma'naha ma ghairiha tusamma al-harfa. Dan kata yang atau kalimah gitu ya, yang nampak maknanya berserta dengan yang lainnya ketika dia bersama dengan yang lainnya, tusamma al-harfa. Itu dinamakan dengan al-harf. Jadi dia tidak berkaitan dengan waktu sebagaimana fi'il, dan dia juga tidak berkaitan dengan syakhs, syai'un akhar, jamad, nabat, dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, dan sebagainya. Tidak ada kaitan dengan isim, tidak ada kaitan dengan fi'il. Berarti selain fi'il, selain isim, itu dinamakan dengan al-harf. Dia tidak memiliki makna kecuali ketika dia itu, atau tidak nampak maknanya kecuali ketika dia bersama dengan yang lainnya. Barulah nampak dia maknanya. Yang disebut dengan al-harf. Baik, kita masuk ke al-qa'idah atau kaidah. Yang pertama, kaidahnya al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija'i. Kalimat itu kata gitu ya, adalah lafaz. Perhatikan, lafaz. Yata'allafu min ba'di hurufil hija'i. Yang dia terdiri dari atau mengandung di dalamnya, terbentuk dari apa? Sebagian huruf hijaiyah. Mithlu khoroja, sa'idun, fi. Itu terdiri dari huruf hijaiyah. Kho, ro, dan ja misalkan. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan mithlul wawi. Dan terkadang dia itu jadi satu kata dengan satu huruf saja. Jadi kata tapi dengan satu huruf saja. Seperti waw, wa misalkan. Dan ketika disambungkan dengan yang lainnya, kan begitu ya, dia memiliki makna dan ketika bersambung dengan yang lainnya, atau dia memiliki makna apa ketika bersambung dengan yang lainnya, atau dia memiliki makna demi ketika dia menjadi sumpah atau seperti itu, dan dia tidak memiliki atau tidak nampak maknanya kecuali dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kaidah yang kedua, al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Al-kalimah thalathatu anwa'in. Kalimat itu atau kata itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun, ada 3 di sini. Isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim? Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Mithlu sa'idun, baitun, hadiqatun. Isim itu kalimah atau kata yang dinamakan dengannya syakhsun aw syai'un akhar, seseorang atau sesuatu yang lain. Semisal sa'id, bait, hadiqah. Sementara al-fi'lu, apa itu? Kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbali. Mithlu kharaja, dhahaba, yata'allamu. Jadi al-fi'lu itu, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan kepada perbuatan, yang mana perbuatan tersebut terjadi di waktu lampau atau di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Semisal apa? Khoroja, ini terjadi di waktu lampau. Zahaba, ini terjadi di waktu lampau. Yata'allamu, ini terjadi di waktu sekarang dan akan datang. Terus apa itu al-harfu? Al-harfu itu kalimatun yadhharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Mithlu ila, wa, fi. Itu namanya al-harfu. Itu kata ya, yang nampak maknanya ketika dia bersama dengan selainnya dari kata-kata yang ada. Semisal ila, wa, fi. Dia tidak nampak maknanya apa. Ini juga tidak nampak maknanya apa. Fi juga tidak nampak maknanya apa. Ketika dia bersama dengan yang lainnya, barulah nampak maknanya. Baik. Sampai sana dulu pembahasan kita, yaitu terkait dengan isim, fi'il, dan harf. Jadi,
kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini adalah al-kalimah itu terdiri ya dari huruf-huruf hijai, atau terkadang dia juga itu ada satu huruf hijai atau cuma satu huruf saja, tapi kemudian dia menjadi kalimah. Kemudian selanjutnya kalimat itu sendiri itu terdiri dari 3 jenis, 3 macam, yaitu ismun wa fi'lun harfun. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Isim kaitannya dengan waktu lampau, sekarang yang akan datang. Isim kaitannya tidak dengan waktu, tapi dia kaitannya dengan dinamakan dengan seseorang atau sesuatu yang lain. Ya, sementara fi'il adalah kaitannya dengan waktu, ya, waktu lampau, sekarang akan datang, pekerjaannya terjadi di waktu tersebut. Sementara kalau harf dia tidak memiliki atau tidak nampak maknanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Ya, Abu Hazim Muhammad Wazir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.